Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfan Syarif Pulungan dengan NIM C1D122015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya dapat tugas dari mata kuliah Strategic Manajemen dan Business Evaluation dengan dosen pengampu yaitu Pak Bambang Purnomo SEMTTM. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategik. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Ini melibatkan identifikasi tujuan organisasi jangka panjang, analisis lingkungan, internal dan eksternal, formulasi strategi yang sesuai, pelaksanaan strategi tersebut, dan evaluasi serta penyelesaian strategi berdasarkan hasil yang dicapai. Manajemen strategis seringkali melibatkan pemimpin tingkat atas dalam organisasi dan memerlukan visi jangka panjang serta kemampuan untuk membuat keputusan yang penting bagi kesuksesan jangka panjang organisasi. Yang kedua, jelaskan apa itu business valuation. Business valuation adalah proses yang untuk menentukan nilai finansial dari suatu bisnis atau perusahaan. Nilai bisnis ini penting dalam berbagai konteks seperti penjualan bisnis, akuisisi, penggabungan, pendanaan, penentuan harga saham, atau perhitungan pajak. Tujuan utama dari business valuation adalah untuk menentukan harga yang wajar atau nilai pasar dari bisnis tersebut. Satu, proses penilaian bisnis ini melibatkan analisis yang menyeluruh terhadap berbagai aspek bisnis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi keuangan, pendapatan, laba bersih, arus kas dan posisi keuangan, aset, dan pertumbuhan industri, manajemen, dan tim kepemimpinan. Metode yang umum yang digunakan dalam business valuation termasuk adalah metode pendapatan, metode aset, dan metode pasar. Ketiga, mengapa penting untuk mempelajari manajemen strategik dan business valuation? Pentingnya untuk mempelajari manajemen strategis dan business valuation karena keduanya merupakan elemen kunci dalam kesuksesan bisnis dan pengambilan keputusan yang tepat. Beberapa ada contohnya, yaitu pertama, pemahaman strategi bisnis. Manajemen strategis membantu individu memahami bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi dapat membantu bisnis mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tepat. Memahami manajemen strategis membantu individu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang ketiga, penilaian investasi. Business valuation membantu individu dalam menilai intrinsic suatu bisnis atau investasi. Yang keempat, penentuan harga. Dalam konteks penjualan atau akuisisi bisnis, penilaian bisnis sangat penting untuk menentukan harga yang adil. Yang kelima, manajemen risiko. Manajemen strategis dan business valuation keduanya membantu individu dalam pengelolaan risiko. Secara keseluruhan, mempelajari manajemen strategis dan business valuation memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mengelola bisnis secara efektif dan membuat keputusan yang cerdas dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Keempat, jelaskan dan terangkan secara ruang lingkup dan sejarah perkembangan manajemen strategis. Ruang lingkup dan sejarah perkembangan manajemen strategis memberikan gambaran tentang evolusi konsep ini dari awalnya sebagai pendekatan taktis hingga menjadi suatu pendekatan strategis yang integral dalam pengelolaan organisasi. Beberapa penjelasan yang lebih rinci. Ruang lingkup manajemen strategis itu adalah yang pertama, perencanaan strategis, kedua, analisis lingkungan, ketiga, pemilihan strategi, empat, implementasi strategi, lima, evaluasi dan pengadilan. Sejarah perkembangan manajemen strategis itu yang pertama, pendekatan tradisional. Awalnya manajemen strategis seringkali berkaitan dengan perencanaan bisnis yang terfokus pada tujuan keuangan yang jangka panjang. Yang kedua, perubahan lingkungan. Dalam tahun 1960, perubahan dramatis dalam lingkungan bisnis termasuk globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong pergeseran fokus ke strategi dan adaptasi organisasi terhadap perubahan ini. Yang ketiga, pendekatan Matrix. Dalam tahun 1970, konsep seperti BGG Matrix dan Dimensional Sandbox Matrix menjadi populer untuk membantu organisasi dalam mengalokasi sumber daya mereka secara strategis. Perkembangan teori. Pada tahun 1980 muncul berbagai teori dan model manajemen strategis termasuk Porter 5 Force Analysis SWOT yang membantu.
organisasi dalam memahami lingkungan mereka dan mengembangkan strategi kompetitif. 5. Fokus dalam implementasi. Seiring waktu ada peningkatan fokus pada implementasi strategi dengan pengakuan bahwa kesuksesan strategi bergantung pada eksekusi yang efektif. Keenam, pengembangan konsep. Dalam tahun 1960 hingga saat ini, manajemen strategis terus berkembang dengan konsep-konsep sehingga manajemen risiko, inovasi, dan keberlanjutannya semakin penting. Melalui evolusi ini, manajemen strategis telah menjadi suatu pendekatan yang integral dalam pengelolaan organisasi, membantu mereka mengatasi tantang dan memanfaatkan peluang di lingkungan bisnis yang selalu berubah. Yang kelima dan yang terakhir adalah jelaskan dan terangkan mengenai visi dan misi organisasi dari pengertian, manfaat, dan bagaimana proses manajemen strategis dan menurut saya dalam sentral dalam seorang CEO bagi perusahaan. Yang pertama, visi. Visi adalah gambaran jangka panjang yang diinginkan oleh organisasi tentang masa depannya. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan inti atau alasan keberadaan organisasi. Manfaat dari kedua tersebut adalah memberikan kefokusan, memberi yang jelas kepada organisasi tentang tujuan jangka panjang dan nilai inti yang harus dikejar. Memotivasi karyawan. Visi dan misi yang kuat dapat memotivasi karyawan dengan memberikan makna dan tujuan yang lebih besar kepada pekerjaan mereka. Mengarahkan pengambilan keputusan. Visi dan misi membantu dalam pengambilan keputusan strategis dengan memberikan kerangka kerja yang jelas tentang arah yang harus diambil oleh organisasi. Membangun identitas organisasi. Visi dan misi membantu dalam membangun identitas dan reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan. Proses dalam manajemen strategis itu ada 1. Ada analisis lingkungan, 2. Perumusan strategi, 3. Implementasi strategi, 4. Evaluasi dan pengendalian. Peran sentral CEO dalam perusahaan itu adalah yang pertama, pemimpin utama. CEO adalah pemimpin tertinggi dalam organisasi. Dan 2. Menetapkan visi dan misi. CEO bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan misi organisasi yang memberikan arah jangka panjang bagi perusahaan. Ketiga, mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. CEO memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan dengan pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan pihak lain terlibat dalam perusahaan. Keempat, pengambilan keputusan strategis. CEO terlibat dalam pengambilan keputusan strategis termasuk dalam hal penetapan strategi organisasi, pengalokasian sumber daya, dan identifikasi peluang dan ancaman. Menyelaraskan organisasi. CEO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua bagi dari organisasi bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. CEO juga harus memastikan bahwa nilai dan budaya organisasi diterapkan secara konsisten di seluruh perusahaan. Demikian presentasi saya. Di Biontar saya akan memberikan link materi saya. Terima kasih.